Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Anggraini, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar, jurusan Sistem Informasi angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang COVID-5. COVID atau Control Objectives for Information and Relay Technology adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan ITG atau IT Governance Institute. COVID-5 adalah framework teknologi informasi yang komprehensif untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan melalui peningkatan kualitas dan nilai, serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan teknologi informasi. COVID-5 merupakan prinsip, praktik, alat analisis untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem informasi. Evolusi COVID-1 pada tahun 1996 lebih menekankan pada audit. COVID-2 pada tahun 1998 lebih menekankan pada kontrol. COVID-3 pada tahun 2000 lebih mengarah ke manajemen. COVID 4.0 pada tahun 2005 dan COVID 4.1 pada tahun 2007 lebih menekankan pada IT governance. Sedangkan COVID-5 pada tahun 2012 lebih menekankan pada Governance of Enterprise IT. Mengapa COVID-5? Karena 1. Menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. 2. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya seperti enterprise dan IT relate. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Manfaat bagi enterprise adalah 1. Mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. 2. Membangun nilai bisnis dari investasi IT, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan IT secara efektif dan inovatif. Ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Keempat, mengelola risiko terkait IT pada level yang dapat diterima. Kelima, mengoptimalkan biaya layanan IT. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Nilai bagi stakeholder. 1. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset IT. 2. Dewan enterprise, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan IT setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Ketiga, enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen IT enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari IT dengan menggunakan keseimbangan antara relasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise,
mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat IT bagi stakeholder internal dan eksternal. COVID-5 mendeskripsikan 7 kategori yang berperan sebagai penggerak. 1. Prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. 2. Proses, menjelaskan kumpulan terorganisasi dan praktek-praktek dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sekumpulan keluaran di dalam dukungan pencapaian seluruh sasaran IT. 3. Struktur organisasi, entitas pembuatan keputusan, kunci di dalam perusahaan. 4. Budaya, etika, dan tingkah laku merupakan kebiasaan dari individu dan perusahaan yang sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. 5. Informasi adalah sebuah kebutuhan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat operasional, informasi seringnya digunakan sebagai hasil dari proses perusahaan. 6. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. 7. Orang, keterampilan, dan kemampuan dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Prinsip-prinsip COVID-5. 1. Memenuhi kebutuhan stakeholder. 2. Mencakup enterprise end-to-end. 3. Menerapkan single integrate framework. 4. Memungkinkan pendekatan holistik. 5. Memisahkan tata kelola dengan manajemen. Prinsip pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi risiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan atau melakukan customize COVID-5 ke konteks perusahaan yang dimiliki. Prinsip 2 mencakup enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara 1. Mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise. 2. Mengakomodasi seluruh stakeholder, fungsi, dan proses yang relevan dengan keamanan informasi. Prinsip 3. Menerapkan Single Integrate Framework. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT Enterprise. COVID-5 for Information Security membawa pengetahuan dari versi ISACA sebelumnya seperti COVID, BMIS, RIS IT, Vol IT, dan panduan dari standar ISO atau IEC 2700 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi dan US National Institute for Standard and Technology. Prinsip keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COVID-5 mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi.
Enabler adalah faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi sesuatu agar dapat berjalan atau bekerja. Prinsip kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. COVID-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. Metodologi audit berdasarkan COVID-5. Tahapan pertama, identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Dihasilkan melalui audit charter, pertemuan dengan manajemen audit, dan menentukan resiko atau area performansi yang penting. Identifikasi tujuan akan menentukan ruang lingkup audit yang terdiri dari penentuan area, lokasi, tim, dan waktu audit. Tahapan kedua, pemetaan tujuan. Membreakdown tujuan entitas yang umum hingga ke detail aspek IT yang terdiri dari 37 proses IT. Tahapan ketiga, identifikasi risiko. Sebagai masukan dalam penentuan proses IT, tingkat risiko ditentukan dari level tinggi, sedang, rendah, tidak penting, dan tidak yakin. Ditinjau dari manajemen internet, solusi perusahaan, arsitektur klien atau server, workgroup, dan manajemen jaringan. Tahapan keempat, penentuan kriteria informasi kritis. Menentukan nilai kriteria informasi yang kritis bagi perusahaan. Informasi mencakup efektivitas, efisiensi, kondensilitas, integrasi, ketersediaan, pemenuhan, dan reliabilitas. Tahapan kelima, identifikasi proses IT akan diaudit. Langkah ini tergantung tujuan audit yang dipilih. Proses IT akan menyesuaikan tujuan IT. Tahapan keenam, identifikasi benchmark. Identifikasi benchmark sebagai acuan dalam menentukan target yang terkait dengan indikator performansi dan maturity level, bersumber dari best practice dan standar dalam industri. Tahapan ketujuh, assessment. IT melakukan assessment dari awareness, management, lalu maturity level, lalu performance indicator, lalu penilaian kontrol objektif. Tahapan ke-8, analisis gap. Perbandingan maturity level kondisi perusahaan saat ini dengan rata-rata industri dan perbandingan maturity level dengan target perusahaan ke depan. Tahapan ke-9, penyusunan program implementasi. Dimulai dari penentuan target implementasi, lalu penyusunan program implementasi. Tahapan 10, pelaporan. Bagaimana indikator terpenuhi dan uraian permasalahan, akibat, sebab, rekomendasi, komentar manajemen, feedback manajemen, dan implementasi time frame. Itulah tadi pemaparan materi singkat mengenai COVID-5 dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.